Halo para pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dan salam sehat dari Agung SS Oil Gas Mine Law channel ini. Adapun episode saat ini adalah terkait dengan geopolitik Trump peace approach versus Joe Biden proxy war Ukraina-Rusia. Dikaitkan dengan leverage kedudukan daripada negara-negara adidaya yang kurang lebih intisarinya sekarang ini ada kalangan elit politik di Amerika itu yang masih menghendaki adanya hegemoni bahan bakar ya, energi, fuel, baik fosil maupun juga yang batu bara itu coal yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh negara Eropa dan Amerika, tapi sekarang dengan adanya krisis Ukraina, perang Ukraina dan Rusia ini mereka kembali mempergunakan coal ini. Nah, yang paling menarik saat ini sebenarnya adalah terkait dengan suasana pemilu di Amerika Serikat dan di berbagai belahan dunia. Ini kurang lebih di mana adalah tahun geopolitik regional global, termasuk pergantian pimpinannya yang dikaitkan dengan kekuatan dari masing-masing negara untuk mempertahankan kekuatan adidaya masing-masing. Di mana kurang lebih elit di Washington masih ada yang menghendaki adanya hegemoni daripada energi fosil ini, dari mulut tambang hingga ke pipa-pipa, termasuk pipa produksi maupun pipa penyaluran kapal, tanker, segala macam, termasuk juga fasilitas refinery-nya itu hingga pemasaran ekspornya itu kalau bisa tetap dikuasai hegemoni oleh elit Amerika Serikat. Adapun perbedaan perspektif yang mendasar pada saat ini adalah adanya keinginan daripada Trump kan perang di Ukraina ini yang berbeda jauh dengan approach pendekatan daripada Joe Biden yang masih menghendaki adanya bantuan baik secara militer, secara training maupun financial kepada Ukraina, karena dianggap Ukraina ini untuk bisa menaikkan kedudukan leverage untuk berunding dengan posisi dengan Rusia, dia harus ditingkatkan dulu. Nah, di sini terletak adanya perbedaan, di mana kurang lebih yang juga menarik adalah bahwa YouTube itu ternyata setelah nge-ban, tidak membolehkan Trump menggunakan YouTube, sekarang diperbolehkan lagi. Thank you. This may be the most important speech I've ever made. Dengan alasan bahwa demi kepentingan daripada rakyat masyarakat Amerika untuk bisa memilih presiden mana yang paling layak untuk dipilih, khususnya terkait dengan energy crisis war di Ukraina ini, termasuk juga krisis makanan, fuel, gandum, dan juga terjadinya extreme climate change ini, di mana kurangnya kebijakan yang diambil itu hendak diketahui siapa sebenarnya pimpinan daripada di Amerika Serikat sebagai negara adidaya ini yang kurang lebih bisa mementingkan rakyatnya dan bukan hanya mementingkan kelompok elit politik di geng elit politik yang mendukung di saat-saat kampanyenya mereka itu. Nah, di sini kita lihat bahwa kurang lebih terjadi di kampanyenya Trump mengatakan bahwa perubahan kepemimpinan untuk bisa mencapai perdamaian bukan di Rusia tapi di dalam negeri, yaitu di Amerika Serikat, di mana dia mengatakan biasalah jargon-jargonnya bahwa kalau nanti Biden terpilih itu perang akan berlanjut, eskalasinya meningkat, di mana rakyat Amerika akan menderita, terutama juga termasuk negara-negara di Eropa. Nah, tetapi kalau menurut Trump, dengan nanti pergantian menjadi pimpinan Trump akan berusaha untuk meng-approach perdamaian
di wilayah Ukraina. See, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It'll take 24 hours. Jangan sampai eskalasinya meningkat seperti sekarang ini. Nah, ini keadaan yang sangat menarik, di mana juga ada presenter ya yang menarik dari Fox News, yaitu mana kurang lebih Tucker ini pernah diundang oleh kawannya waktu di Fox News, yaitu Clayton, di mana intisarinya Tucker merasa dulu pernah bersalah ikut mendukung kehadiran tentara Amerika Serikat di Irak. Dia akan mengutarakan hal yang menurut persepsi dia ya lebih jujur, karena dengan kejujuran itu hatinya akan menjadi tenang. Nah, sehingga dia minta izin kepada CEO daripada Fox News ini agar dia diperbolehkan untuk melihat cover both sides, bukan hanya dari kacamata kepentingan national interest Amerika, tapi juga mau melihat dari kedudukan dari kacamata Putin, untuk mengetahui sebenarnya kenapa kok eskalasi perang ini meningkat sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan bisa memicu eskalasi yang lebih besar. Nah, di sini kita lihat adanya perbedaan pandangan di dalam intern Amerika Serikat ini, di mana kurang lebih Trump mengatakan bahwa pergantian pimpinan di Amerika Serikat itu akan sangat membantu untuk bisa tercapainya perdamaian antara proxy war antara Ukraina dengan Rusia ini, di mana Joe Biden pandangan, di mana perspektif Joe Biden tetap melakukan bantuan training maupun bantuan militer maupun financial kepada pihak Ukraina untuk bisa meningkatkan leverage kedudukan kapasitas daripada Zelensky untuk bisa mempunyai posisi yang lebih yang equilibrium ya, yang sama dengan pihak Rusia. Ini pandangan yang berbeda antara Joe Biden CS dengan pihak Trump. Nah, ini kita lihat ya, karena ini kan masa politik, di mana masa kampanye politik itu janji-janjinya itu banyak sekali dari masing-masing pihak untuk menarik para votersnya, terutama voters yang kurang lebih menghendaki adanya perdamaian, karena dirasakan kehidupan nyatanya sekarang ini dirasakan sulit, termasuk juga di Eropa, di mana banyak sekali demonstrasi terkait dengan kenaikan harga-harga daripada bahan bakar ini yang diimpor daripada Amerika, yang jauh lebih mahal daripada kalau semula diimpor dari Rusia. Gas alam sumber Rusia kan berada di hemisfer Eropa dan jauh berbeda dengan sumber alam LNG yang diimpor dari negara Amerika Serikat, yang jauh lebih mahal tentunya bagi penduduk Eropa, termasuk negara Jerman yang saat ini sangat masih membutuhkan adanya bahan bakar dari Rusia ini, karena alternatif energi ini belum memadai untuk bisa mencukupi kebutuhan daripada menghangatkan rumah maupun nanti di saat musim semi dan panas ini. Mereka juga membutuhkan kestabilan, apalagi kestabilan daripada currency ini. Kurang lebih banyak negara-negara yang sudah mengalihkan pembelian minyaknya tidak dengan mata uang US dollar, dengan mata uang masing-masing, yaitu ada yang dengan yuan, ada yang dengan rubel, ada yang dengan euro. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi persaingan besar, di mana sebenarnya terjadi perubahan dari kekuatan hegemoni Amerika Serikat, elit politiknya, untuk tetap menguasai penyeplaian energi ya, minyak fosil maupun batu bara, itu tetap kalau bisa dikuasai oleh pihak elit politik di Amerika Serikat, yang sebenarnya pada kenyataannya Rusia merasa bahwa national security-nya akan terganggu jika dikepung oleh ekspansi daripada NATO maupun ekspansi daripada
Uni Eropa Barat ke Timur Eropa ini. Jadi kita lihat sekarang bahwa national security interest dari Rusia terancam, sehingga dia mengatakan bahwa dia atas permintaan daripada rakyat di Ukraina yang berbahasa Rusia itu meminta pertolongan daripada Rusia dan Putin untuk menyelamatkan mereka dari diskriminasi memakai bahasa daripada Rusia di Ukraina ini. Dan di sini kita lihat adanya perspektif tajam yang berbeda antara dua perspektif ini, di mana kita lihat saja nanti daripada hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat ini, karena banyak swing voters yang melihat keadaannya, karena bagi mereka juga yang dipentingkan adalah bahwa jangan sampai tentara-tentara Amerika Serikat terlibat lagi secara langsung di Ukraina, karena yang sebenarnya jauh daripada Amerika Serikat. Demikianlah episode kali ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan masukan untuk menjadi bahan pemikiran kita bersama. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.